Kita mulai, saya absen terlebih dahulu. Andi Nafla, Septa, Lil, Galang, Nihil ya ini ya. Kita berdoa bersama, semoga ilmu yang kalian dapatkan nanti membawa suatu kemaslahatan untuk umat. Minim untuk diri sendiri. Silakan Mas Septa untuk memimpin doa. Lagu Padamu Negeri bersama-sama juga akan dipimpin oleh ketua kelasnya Mas Septa. Silakan berdiri Pak. Teman-teman mohon berdiri. Mari kita menyanyikan kami berbakti padamu. Berkaitan dengan materi minggu yang lalu yang telah kita pelajari tentang apa itu? Ada yang masih ingat? Ya, Pak. Oh ya, silakan Mas Gana. Pelajaran minggu lalu tentang akhlak kepada orang tua. Dalam syariat Islam, taat kepada orang tua itu wajib hukumnya. Karena Saya ya, materi yang berjudul khutbah, dakwah dan tabligh ya. Nah, di sini ada video motivasi. Silakan dilihat, diamati dan didengarkan ya. Untuk kalian semua. Umat manusia, walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Teringat dengan kata-kata hikmah ya. Jadilah engkau seperti pohon yang di pinggir jalan. Orang melimpari dengan batu, dijatuhkan buah. Jadinya balaslah suatu kejahatan yang dilakukan orang lain dengan suatu kebaikan. Ini berkaitan dengan masalah yang akan kita sampaikan nanti ya. Tepuk semangat ya. Yo, silakan semuanya berdiri. Breaking dulu. Untuk tepuk semangat. Yo, sama-sama kita ya. Oke, 1, 2, 3. tepuk semangat. Semangat. Ini kompetensi dasar. Sebelum nanti menuju ke materi, perlu saya sampaikan biar kalian paham. Di sini ada beberapa kompetensi dasar menerapkan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat sesuai dengan syariat Islam, menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasihati melalui khutbah, tabligh dan dakwah, menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah, menyajikan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, di sini ada indikator pencapaian kompetensi, ada beberapa yang perlu kalian perhatikan. Terus di sini ada tujuan pembelajaran, ya tujuan pembelajaran. Anak-anak untuk mengamati dan mencermati. Ya. Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Ya. Apa yang bisa kalian jelaskan berkaitan dengan gambar di depan? Oke, silakan Mbak. Fatma. Untuk gambar pertama itu menunjukkan tentang tawuran. Yang kedua pembelajaran juga kesalahan. Dari penjelasan semua gambar tersebut berisi tentang penyimpangan atau tentang perbuatan dosa yang seharusnya tidak kita lakukan atau kita jauhi. Oke. Orang yang melakukan suatu penyimpangan ini, nah ini berkaitan dengan dakwah dan tabligh yang akan kita pelajari hari ini. Oke ya, silakan. Disimak video materi tentang khutbah, dakwah dan tabligh pada hari ini. Silakan. Pada dasarnya, setiap individu muslim diperintahkan untuk melaksanakan
Islam sesuai dengan kadar kemampuannya. Sebagai seorang peserta didik yang beragama, sesuai jika kita selalu berusaha di barisan depan dengan orang-orang yang gemar berdakwah. Pengertian khutbah sakit dan dakwah hampir. Setelah kalian menyaksikan materi melalui video tadi, kalian melihat melalui video tadi, ada beberapa pertanyaan dari saya ya. Pernahkah kalian berdakwah kepada orang lain? Pertanyaan kedua, apa yang dibahas dalam video tersebut? Pertanyaan ketiga, apa saja manfaat atau hikmah berdakwah? Silakan, ada yang mau menjawab? Oh, silakan. Saya pernah memberikan dalam mengajak teman atau menghadiri pengajian ini dan mengajak teman untuk senantiasa berjalan maju. Yang dibaca video tersebut yaitu tentang pentingnya berdakwah dalam kehidupan ini. Dalam dakwah harus mengutamakan dalam menemukan dan kebersihan, tidak kasar dan tidak berdosa. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, mengutamakan diskusi atau musyawarah, tidak memasuk orang lain, menyampaikan dengan sabar dan ikhlas. Berikut ini 3 pesan dari berdakwah yaitu belajar kesabaran dan kekuatan dalam berdakwah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan memahami bahwa tugas seseorang adalah untuk menyampaikan kebenaran. Yang ketiga, sementara yang dapat memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, kita beri plus dulu ya. Ini tugas kelompok kalian ini nanti ya, harus kalian kerjakan. Sebelum kalian mengerjakan tugas membuat khutbah Jumat, kalian memperhatikan dulu bagaimana petunjuk atau tata cara membuat khutbah Jumat ya. Ini nanti silakan disaksikan videonya ya. Saya tampilkan dulu, silakan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan selalu berada dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salah sambung ini maka akan membuat khutbah itu rusak atau tidak sah. Tuanya dipisahkan. Khutbah Jumat yang perlu kalian perhatikan ini nanti ya sebelum kalian mengerjakan secara berkelompok. Tugas membuat khutbah Jumat harus saya bagi menjadi 2 kelompok ya. Yang pertama, waktu penyusunan khutbah Jumat selama 60 menit. Jadi kalian mempunyai waktu hanya 60 menit dalam penyusunan khutbah Jumat. Temanya bebas. Kalian tinggal pilih apapun. Ya, itu bebas. Tidak ditentukan harus ini harus itu, enggak. Terus waktunya 30 menit itu untuk kalian menentukan tema dan juga menyelesaikan dalam penyusunan pembukaan, isi sampai penutupan. 30 menit menyelesaikan sampai tahap akhir ya. Sampai tahap isi khutbah sampai penutupan ya. Hasil khutbah Jumat wajib disampaikan atau dipresentasikan di depan kelas. Nanti perwakilan yang salah satu saja nanti menyampaikan hasil dari penyusunan khutbah Jumat kalian ya. Kalian kerjakan. Jadi ini enaknya kita macam apa? Temanya kita harus cari di Oh iya. Silakan nggak apa-apa, cari di internet nggak apa-apa. Berkaitan dengan tema tidak dibatasi harus tema ini enggak. Pokoknya kalian bisa. Yang penting penyusunannya benar ya dalam penyusunan khutbah Jumat. Oh, sudah menentukan tema ya. Waktu diperhatikan ya, hanya cuma 60 menit saja. Sudah 60 menit ya. Nanti hasil dari kelompok 1 dan 2 nanti menyampaikan perwakilan saja ya dari khutbah Jumat yang sudah kalian susun ya. Silakan yang kelompok 1 siapa? Oke, Alfa silakan masuk ke depan untuk menyampaikan khutbah Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah yang Maha Besar. Semoga kita senantiasa dilindungi dari bencana iman dan takwa kita kepada Allah. Yang sampaikan berkaitan dengan khutbah Jumat tadi Tentang makna di balik musibah kebencanaan. Masya Allah. Kita beri dulu. Silakan kalian ke depan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua itu merupakan nikmat besar, nikmat yang tidak mungkin bisa dibalas secara sepadan. Lewat tindakan akan tercermin dari kualitas perbuatan. Apakah sudah baik, bermanfaat, atau sebaliknya. Barakallahu fiikum.
Temanya tentang apa tadi? Malapetaka itu bernama lisan. Masya Allah, malapetaka itu bernama lisan temanya ya, Masya Allah. Kita beri aplaus dulu. Selanjutnya, di sini ada lembar kerja individu ya, dikerjakan sendiri. Individu kalian, Ya Pak. soalnya dicermati dengan sungguh-sungguh, jangan sampai kena jebakan nanti ya. Ini KPD interaktif ya. Silakan diperhatikan nilai kalian. Nah, Masya Allah. Ya. Perhatikan ya ini. Nah, ada yang nilainya 80 sampai 100, Masya Allah ya, 100. Dalam Saktiawan 100 nilainya. Nah, kita beri plus dulu. Nah, rata-rata sudah memenuhi KKM semua ya. 100% ya ini di sini lah. Ini tabelnya di sini. Poinnya masuk ke pembahasan soal di sini ya. Tadi ada soal ya yang kalian kerjakan di lembar kerja peserta didik interaktif. Apabila ada orang yang mengatakan saya nanti saja kalau sudah tua baru bertobat dan akan menjalankan ajaran agama secara maksimal. Sekarang saya belum bisa menjaga diri. Hal yang harus kamu lakukan adalah sebagai berikut, kecuali. Nah, ini harus kalian perhatikan, ada kecualinya. Apa jawabnya tadi kalian? A. Membujuknya untuk bertobat sekarang. B. Memberikan tausiah tentang kisah-kisah teladan. C. Segera bertobat sebelum terlambat. B. Mengingatkan bahwa kematian seseorang tidak ada yang tahu. E. Membiarkan saja karena itu urusan dia, biar dia sendiri yang menanggungnya. Apa jawaban kalian? E ya. Tadi ada yang menjawab A. Karena di sini ada kecuali, berarti yang E ya. Masya Allah. Masuk yang terakhir, kesimpulan. Nah, dari pembelajaran awal sampai akhir tadi yang saya sampaikan, yang terakhir berkaitan dengan kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan dengan kerelaan hati saja, tidak saya paksa. Siapa yang mau menyimpulkan? Nah, silakan Mas Sita. Kesimpulannya yaitu dakwah dimanapun kita berada dalam berdakwah harus mengutamakan kelemah lembutan, juga kebijaksanaan, tidak kasar dan tidak merusak. Menggunakan bahasa orang lain, menyampaikan dengan sabar dan ikhlas. Kita harus memahami bahwa tugas seseorang Sampaikan oleh Mas Sita yang luar biasa sekali ya, kesimpulannya baik ya, bagus sekali. Jadinya saya hanya menambahi bahwa kewajiban dakwah itu fardu ain hukumnya bagi setiap orang Islam, tidak memandang kalian dakwah itu tidak hanya dibebankan oleh ulama, kiai, ustaz, tapi semuanya wajib menyampaikan risalah Islam atau berdakwah sebagaimana sabda Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun hanya satu ayat ya. Sampaikan kebenaran walaupun hanya satu ayat. Kewajiban kita itu menyampaikan berkaitan dengan dia mau sadar mengikuti kebenaran yang kita sampaikan atau enggak, itu hak prerogatif Allah. Yang pelajaran untuk hari ini insya Allah, kalau Allah masih berkenan mengizinkan, kita akan bertemu di minggu yang akan datang. Ya, kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la